Saudara, pencarian korban ambruknya bangunan pesantren Al-Qozini memasuki hari keempat. Semalam, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 santri dari reruntuhan bangunan. Pada hari ketiga penyelamatan, tim SAR berhasil menarik 2 korban dari puing reruntuhan. Korban diketahui atas nama Rosi dan Putra. Keduanya merupakan bagian dari 5 korban selamat yang dievakuasi kemarin. Saat ini, keduanya sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Sebelumnya, tim SAR berhasil mengevakuasi santri bernama Wahyu. Ia ditemukan bersama korban lain bernama Haikal. Tim SAR gabungan harus membuat galian sempit di bawah beton untuk mengevakuasi santri yang terjebak reruntuhan bangunan. Dan petugas bahkan merayap hingga 3 jam, saudara. Memasuki hari keempat ambruknya Ponpes Buduran Al-Qozini di Sidoarjo, Jawa Timur, proses evakuasi terhadap para korban masih terus dilakukan. Sejak Kamis siang, tim gabungan mulai melakukan pengumpulan sampel DNA dari setiap keluarga yang masih menanti proses evakuasi. Pengambilan sampel DNA dilakukan bagi keluarga inti, baik orang tua maupun saudara sekandung. Meski demikian, keluarga masih terus berharap akan adanya keajaiban dalam proses evakuasi. Masih belum ada update lagi. Begitu juga dengan anak kami yang masih bertahan di sana, entah itu masih bisa bertahan atau gimana. Perwakilan keluarga inti, jadi keluarga, kalaupun keluarga kandung, orang tua dan saudara kandung ya, kayak gitu. Tak hanya keluarga, tim penyelamat hingga masyarakat masih menanti keajaiban jika para korban yang terjebak di bawah reruntuhan ditemukan dalam kondisi selamat. Seperti halnya Shalendra Haikal Raka Aditya, salah satu korban yang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Keluarga Haikal mengaku bersyukur atas keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Menurut sang ibu, tak ada luka serius yang dialami Haikal. Anaknya kini dirawat di rumah sakit karena mengalami dehidrasi. Pokoknya berdoa, minta berdoa, pokoknya nggak putus-putus. Saya sholawatan, papanya juga sholawatan, nggak putus-putus buat pokoknya anakku ada, nggak pernah berpikir nantinya anak itu nggak ada. Tadinya sempat berpikir anak itu nggak ada ketika waktu itu kan ada mau pengambilan, habis itu untuk lagi dari situ saya down. Aduh, anakku udah ada 80%. Saya pikir udah ada, tapi bismillah, anakku kuat gitu, sholawatan terus. Setelah upaya penyelamatan dilakukan secara manual sejak Senin lalu, hari ini tim gabungan memutuskan untuk menggunakan alat berat dalam proses evakuasi korban ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo. Hal ini dilakukan setelah tim berkomunikasi dengan perwakilan keluarga serta wali santri. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari keempat penyelamatan santri Ponpes Al-Qozini, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyatakan proses evakuasi bangunan roboh mulai menggunakan alat berat. Penggunaan
Alat berat dilakukan setelah ada kesepakatan dengan perwakilan orang tua dan wali santri. Selain itu, karena berdasarkan alat scan BNPB yang dilakukan untuk melacak korban di lokasi kejadian, tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan. Meski demikian, proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati sampai semua korban ditemukan. Sampai tadi pagi tidak ada, akhirnya tim gabungan memutuskan untuk masuk tahap berikutnya. Tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat gitu. Tapi ini tetap hati-hati. Tidak menggunakan alat-alat berat yang langsung mengakibatkan itu bersih tetapi tidak aman. Jadi satu-satu ya, dan ahlinya sudah didatangkan. Ada 212 orang yang sekarang bekerja di situ, gabungan ya, ada dari TNI, Polri, dari ITS, dari teknik sipil, orang-orang yang punya pengalaman dalam melaksanakan evakuasi terhadap gudang yang runtuh yang di situ ada korban. Hingga hari ini, saudara, sudah 103 santri berhasil diselamatkan, sementara 5 orang meninggal dunia. Menurut Kepala BNPB, masih ada 59 orang terdata hilang dalam peristiwa ambruknya bangunan pesantren Al-Qoz ini. Per hari ini yang sudah terdata korbannya 108 korban. Itu terdiri dari 103 yang kondisi selamat, ya semuanya dirawat di rumah sakit, rinciannya ada, 5 meninggal dunia. Nah, 5 juga saya yakin rekan-rekan media sekalian sudah tahu nama-namanya. Nah, sekarang yang masih hilang, yang ada datanya, yang ada fotonya, itu sementara terdata 59 orang. Di mana itu? Nah, kita tidak tahu. Saudara, perkembangan terkini dari operasi penyelamatan ambruknya Pondok Pesantren Al-Qoz ini Buduran. Kita dengarkan laporan dari jurnalis Kompas TV, Saudara Kika Madona dan juru kamera Dika Pratama. Kika, seperti apa teknis penggunaan alat berat? Apakah sore hari ini sudah dimulai dan sampai kapan proses evakuasi menggunakan alat berat ini akan dilakukan, Kika? Ya, Cynthia dan juga saudara, untuk proses atau mekanisme yang akan dilakukan terkait dengan alat berat ini, sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk melakukan proses evakuasi ini ada 5 alat berat yang juga kemudian dikerahkan dengan penuh kehati-hatian. Namun untuk proses evakuasi dan juga penyelamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat berat ini berbeda jika dibandingkan dengan pada saat manual di 3 hari pertama. Jadi untuk proses dengan menggunakan alat berat ini dilakukan evakuasinya hanya sampai hari menjadi gelap seperti itu, atau tidak sampai dilakukan selama 1 hari 24 jam seperti manual sebelumnya. Ini karena memang secara pencahayaan ini menjadi kendala sehingga untuk proses evakuasi ini dilakukan tidak sampai malam hari. Kalau dilihat dari perkembangan di posko saat ini, di hari keempat ini, anggota keluarga dari korban hingga saat ini juga masih terus mendatangi posko untuk melihat bagaimana proses evakuasi berlangsung. Karena di lokasi posko ini juga telah disediakan layar besar seperti itu, yang mana layar besar seperti layar besar yang disiapkan ini kemudian merekam secara langsung bagaimana proses evakuasi berjalan pada siang hari sampai dengan pada malam hari ini. Penggunaan alat berat sudah dilakukan sejak pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk mekanisme pemilihan penggunaan alat berat ini juga sudah melalui sejumlah kesepakatan dan juga asesmen. Jadi asesmen yang juga sudah dilakukan ini 3 kali dilakukan oleh Badan SAR, diantaranya adalah memastikan bahwa di lokasi ini sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, sehingga akhirnya dari tim SAR kemudian dan juga BNPB dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomunikasi langsung dengan para wali murid dan juga orang tua untuk kemudian menanyakan apakah akan melanjutkan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu dengan penggunaan alat berat ini. Dan tadi setelah melalui proses pertanyaan tersebut atau pendekatan seperti itu yang juga kemudian akhirnya disepakati bahwa untuk proses evakuasi ini akan berlanjut dengan menggunakan alat berat. Sampai
kapan untuk penggunaan alat berat ini dilakukan? Tadi kalau berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa proses evakuasi ini masih akan terus dilakukan sampai seluruh korban ini berhasil terevakuasi. Tentunya ada beberapa protokol yang juga kemudian diberlakukan selama masa evakuasi ini berlangsung. Salah satunya adalah karena dikhawatirkan terjadi getaran dan juga berpengaruh terhadap bangunan-bangunan lainnya yang ada di sekeliling lokasi tempat kejadian perkara. Ini dari pihak baik itu Basarnas dan juga BNPB memberlakukan garis batas seperti itu dan tidak memperbolehkan masyarakat untuk kemudian mendekati baik itu wali murid, orang tua maupun juga masyarakat sekitar untuk mendekati lokasi. Bahkan gedung-gedung bertingkat ini juga kemudian sudah dikosongkan selama masa evakuasi berlangsung sejak pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Sementara itu saudara, tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk proses evakuasi ini juga melibatkan sejumlah personil gabungan, diantaranya adalah ada 219 orang petugas yang juga kemudian dilibatkan tentunya dengan kemampuan-kemampuan khusus yang juga kemudian mumpuni untuk melakukan proses evakuasi, karena evakuasi ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dan memang hal ini menjadi satu hal atau protap utama karena memang untuk proses evakuasi ini di dalam lokasi bangunan diperkirakan masih ada korban yang juga kemudian terjebak. Jadi untuk data terbaru yang kami terima ini adalah ada 108 korban yang telah terevakuasi, 5 diantaranya meninggal dunia, 103 selamat, dan diperkirakan yang diduga masih terjebak ini sebanyak 59 orang sedang dalam pencarian. Demikian Cynthia. Iya, Kika, lalu ada berapa alat berat yang diterjunkan dan targetnya berapa lama untuk mengevakuasi seluruh korban yang memang disebutkan masih ada 59 orang yang hilang? Kalau tadi Anda menanyakan sampai kapan, ini tadi juga sempat kami konfirmasi, adakah target waktu kapan sekiranya untuk proses evakuasi ini akan berlangsung. Dan tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, bahwa untuk proses evakuasi ini karena memang prosesnya juga cukup ada banyak sekali tantangan, sehingga diperlukan kehati-hatian seperti itu. Sehingga tidak ada batas waktu tertentu yang juga kemudian ditetapkan untuk masa atau proses evakuasi ini, karena memang dibutuhkan waktu yang juga kemudian cukup lama, selain juga kemudian memindahkan puing-puing beton yang ada di lokasi kejadian. Ini juga harus dilakukan pemindahan korban seperti itu, sehingga hal ini yang juga menjadi salah satu faktor mengapa untuk proses evakuasi ini meskipun sudah melibatkan 5 alat berat, ini harus berhati-hati. Dan yang juga kemudian saat ini masih kami pantau di lokasi adalah keluarga juga masih terus berdatangan untuk memastikan anggota keluarganya bisa segera teridentifikasi dan terevakuasi. Jadi sampai kapan posko juga masih akan terus ada untuk kemudian melayani baik itu wali murid, orang tua yang hingga saat ini juga masih mencari tahu keberadaan dan juga proses evakuasi dan juga proses identifikasi yang juga kemudian sudah berlangsung. Baru saja Cynthia dan juga saudara datang Menteri Muhaimin Iskandar yang tadi juga memastikan bahwa memang ini menjadi bencana nasional dan juga mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga untuk penanganannya yang juga menjadi poin utama dari kunjungan hari ini adalah untuk memastikan bahwa untuk pembangunan selanjutnya baik itu pondok pesantren maupun masjid dan juga fasilitas-fasilitas keagamaan lainnya ini sesuai dengan standar. Hal itu yang tadi ditekankan oleh Muhaimin Iskandar. Demikian. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.